Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Adha, nomor Stanbook F20201163, program studi farmasi, kelas A3, Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi panca indera, yaitu kulit, hidung, dan lidah. Sebelum saya melangkah lebih jauh untuk membahas materi saya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu sistem indera pada manusia. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang kita kenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Namun dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan penciuman, pengecapan, dan peraba. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu anatomi fisiologi indera peraba atau kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membantu melindungi tubuh dari lingkungan luar. Kulit itu sendiri tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga lapisan hipodermis. Selanjutnya kita masuk ke gambar bagian kulit. Di bagian terluar kulit terdapat sebuah lapisan yang bernama epidermis. Kemudian di bawah epidermis terdapat lapisan dermis, dan yang lapisan terdalam itu merupakan hipodermis. Kemudian kita masuk ke fungsi kulit. Kulit kita berfungsi untuk melindungi setiap otot, jaringan, serta organ-organ penting dalam tubuh. Kulit juga berfungsi untuk membantu mengatur suhu tubuh dan sekaligus sebagai indera peraba. Selain itu juga kulit pada manusia berperan sebagai produsen vitamin D yang baik untuk pertumbuhan tulang. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu anatomi fisiologi penciuman atau hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara. Pernapasan juga berperan dalam resonansi suara. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian struktur indera pembau. Yang pertama, rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara kotor yang terhirup. Kemudian kedua, rongga hidung. Terdapat selaput lendir yang berfungsi melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke tenggorokan. Yang ketiga, saraf-saraf pembau yang berguna untuk menerima rangsang bau dan mengirim ke otak. Kemudian kita masuk ke fungsi hidung. Fungsi hidung yaitu sebagai saluran untuk udara masuk mengalir ke paru-paru, sebagai penyaring kotoran dan melembabkan udara. Kemudian sebagai indera penghidup karena reseptor olfaktori terdapat di dalam mukosa hidung yang terdiri dari hidung luar, hidung dalam, dan sinus paranasales. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga atau bagian terakhir, yaitu sistem anatomi fisiologi indera pengecap atau lidah. Lidah sendiri terdiri atas 2 kelompok, yaitu otot intrinsik yang melakukan gerakan halus. Yang kedua, otot ekstrinsik yang melaksanakan gerak kasar pada waktu mengunyah dan menelan. Kemudian bagian-bagian lidah terbagi menjadi 3, yaitu radik lingua atau pangkal lidah, kedua dorsum lingua atau punggung lidah, dan apex lingua atau ujung lidah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi alat pengecap. Alat pengecap berfungsi sebagai merasakan arti makanan dan sebagai alat refleks. Kemudian masuk ke susunan saliva atau kelenjar ludah yang terdiri atas air, glukoprotein, enzim pencernaan atau ptialin, kemudian garam alkali, dan lain-lain. Kemudian fungsi saliva itu sendiri diantaranya yaitu sebagai mekanis, kimiawi atau enzim ptialin, hidrat arang, maltose,
enzim maltose, dan glukosa. Kemudian membasahi lidah, melarutkan makanan, dan mencegah karir gigi atau mengubah suasana asam. Kemudian gambar peta lidah. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui lidah itu bisa merasakan pertama pahit, asin, asam, dan manis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.